screen aja, Pak. Saya record dulu. Hmm, Langsung share screen aja, Pak. iya, monggo silakan. Perlu di ini dari saya nggak sih? Perlu dijadiin host kayak gitu nggak? Apa Nggak langsung perlu, bisa? nggak perlu, Pak. Langsung bisa ya? Sebentar, saya lihat dulu apa aja yang belum. Ini sudah terlihat, Pak. Sudah? Hmm, nah, filenya sudah disatuin belum ya, Kak Cika? Kalau sudah disatuin di Drive, boleh dikirim di chat ininya, linknya. Sudah, Pak. Tolong kirimin apa di room chat biar Panadik juga bisa ngelihat, bisa nge-review juga. Teman-teman yang lain silahkan menyimak eh, untuk nanti ketika kalian presentasi bisa dijadiin referensi seperti itu. Mungkin teman-temannya yang lain yang belum join silahkan dikabarin. Oke. Oke, jam 20 inian, jam 1:13:20 kalian boleh buka ya siapa yang jadi moderator segala macam. Bentar, Pak. Boleh Ini di. Oke. Pak Nadik itu di room chat ada apa namanya? File-file final project dari teman-teman kelompok 5C. Monggo dikoreksi atau direview segala macam terkait reportnya sekaligus di situ terdiri dari report, PPT sekaligus file-file yang ini drawing sekaligus assemblingnya seperti itu. Baik, baik. Oke. Karena sudah jam 13:20, monggo kepada kelompok 5C, saya persilahkan untuk presentasi. Baik, Pak. Tunggu saya screen dulu ya, Pak. Ya. Baik, kita mulai, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Yuda dan Pak Muti. Kami dari kelompok 5C, dengan tema judul final PDK ini rancangan mesin etching PCB. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada saya, Wisnu Fajar Nugroho, selaku moderator. Yang kedua itu ada Triandi Priyambudi. Yang ketiga itu ada Arya Alfarizi. Yang keempat ada Cika Mutiara Syafira. Dan yang terakhir itu ada Ferry Nugroho Adinoto. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu, slide pertama. Yang pertama itu ada latar belakangnya. Di latar belakang ini kita ada 3. Yang pertama itu ada kebutuhan PCB. PCB atau printed circuit board sangat penting dalam dunia industri elektronik yang digunakan untuk menyusun dan menyambung komponen-komponen elektronik.
Yang kedua itu ada pentingnya penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi produk PCB. Yang ketiga itu ada permintaan pelanggan yang dapat membuat desain motif atau lem sesuai yang diinginkan. Next. Selanjutnya itu ada dasar teori. Yang pertama itu ada PCB. PCB itu sebuah sirkuit atau jalur-jalur rangkaian elektronik yang memiliki konduktivitas dari bahan konduktor seperti tembaga, dibuat pada sirkuit board atau papan sirkuit guna untuk menghubungkan antara komponen-komponen elektronik. Yang kedua itu ada etsa atau etching. Dia itu adalah proses menciptakan suatu produk atau karya yang dalam penciptaannya itu melalui tahapan melarutkan logam yang tidak terlindungi. Bermaksud untuk membuat corak atau desain menggunakan cairan asam yang kuat atau strong acid melalui metode intaglio pada logam. Sedikit tambahan, untuk proses etcha ini kita menggunakan 3 cairan. Yang pertama itu ada H2O2, yang kedua ada HCl, yang ketiga itu menggunakan air. Terus yang ketiga itu ada sprinkler. Sprinkler itu alat yang digunakan untuk menyemprot atau menyemburkan cairan. Cairan yang biasa digunakan itu berupa air. Selanjutnya, Baik, selanjutnya itu ada inovasi dan prinsip kerja. Jadi, mesin etsa biasanya atau pada umumnya yang ada di pasaran, itu dia menggunakan metode pencelupan. Nah, pada kali ini kelompok kami 5C itu berinovasi untuk mengembangkan sistem etsa atau etching dengan metode penyemprotan menggunakan sprinkler. Next slide-nya. Lalu, yang kedua ada prinsip kerja. Nah, prinsip kerjanya dari mesin ini itu proses pembentukan line atau motif yang dibutuhkan dengan cara mengetsa atau mengetching si pelat tembaganya ini menggunakan cairan kimia. Cairan kimianya tadi yang sudah dijelaskan yaitu ada H2O2, HCl, dan juga dicampur dengan air dengan metode semprot menggunakan sprinkler. Dan kami menggunakan sistem kontrol berupa Arduino. Untuk flow proses atau cara kerjanya bisa dilihat lebih detail pada video di slide selanjutnya. Maaf, volumenya boleh digedein nggak? Nggak kedengaran itu. Dengar Pak, Pak. Kemudian, setelah sudah diatur, ditekan enter. Lalu cairan ini akan mengalir selama selang dan sprinkler mulai menyemprotkan cairan dengan durasi yang sudah ditentukan. Selesai, dan sudah berwarna, kemudian selanjutnya ada target dan kelebihan serta kekurangan dari mesin yang kami rancang. Targetnya yaitu mesin etsa PCB ini memang dirancang untuk penggunaan skala kecil, bukan untuk industri. Jadi, target utamanya itu murid-murid dari sekolah menengah kejuruan elektro dan mahasiswa jurusan elektro yang pastinya sehari-hari menggunakan PCB. Lalu di sini ada kelebihan. Pertama itu memungkinkan pengguna untuk lebih hemat biaya karena mereka bisa memproduksi PCB secara mandiri. Apalagi bagi mereka yang selalu membutuhkan PCB dalam jumlah yang mungkin banyak, itu akan lebih hemat apabila mereka bisa memproduksinya secara mandiri. Nah, yang kedua,
pengguna dapat menyesuaikan atau membuat desain lain sesuai kebutuhan mereka. Jadi, mereka bisa mengcustom tuh desain yang mereka inginkan tuh seperti apa. Bisa jadi sarana pembelajaran juga bagi mereka, yang mana tidak bisa dilakukan kalau misalnya membeli langsung PCB dari produsen, karena produsen itu biasanya udah punya desainnya masing-masing. Nah, yang ketiga, lebih aman dalam pengambilan plat yang sudah di-etsa, karena plat tembaganya itu dijepit selama proses, etching-nya. Jadi setelah selesai itu diambil pada bagian atasnya tadi yang tertera pada video. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan ada 2 di produk kami. Yang pertama itu pemindahan alatnya masih secara manual, dan yang kedua, aroma dari cairan kimianya itu, pastinya tercium menyengat. Baik, kemudian ini ada timeline dari kita yang dimana untuk kita mencari ide itu ada di pekan pertama. Di pekan pertama itu kita mencari ide dan juga melakukan perancangan produk. Kemudian untuk di pekan kedua kita mendesain part, mencari tambahan part pada di GrabCAD, di mana pada pekan kedua ini kita sudah mulai melakukan penyusunan laporan untuk menyicil. Kemudian di minggu ketiga itu kita sudah melakukan assembly yang sudah kita buat per partnya, kemudian membuat 2 dimensinya, dan sambil menyusun laporan juga. Dan yang terakhir di pekan keempat yaitu kita melakukan final presentasi. Next. Kemudian ini rencana atau rancangan anggaran biaya dari kami. Kita untuk patokan harga kita udah make sure atau melihat lewat online shop. Ada beberapa yang memang cukup besar biayanya, sehingga total yang kita rencanakan untuk membuat alat PC biasa ini yaitu sekitar 1.104.400. Oke, baik. Jadi ini desain dari alat kami yang sudah di-render. Bisa di next, Ferry. Nah, ini untuk 3D drawing-nya kami uh, menggunakan kurang lebih sekitar 58 part keseluruhannya. Lalu dari drawing ini kami explode view menjadi beberapa sub-assembly. Dari yang paling kiri dahulu, itu bagian sub-assembly untuk klaim mekanisme. Di situ ada PCB FR4 atau plat tembaga, di situ ada holder juga, dan rel. Lalu di bagian tengahnya itu juga sama. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu adalah bagian sprinkle-nya. Di situ ada sprinkle bracket yang berbentuk plus itu, yang berbentuk frame plus. Nah, di situ ada beberapa lubang untuk mengatur tinggiannya. Lalu ada selang untuk mengambil cairan dari uh, ketiga tangki yang ada di bawahnya. Bisa diarahkan kursornya ke tiga tangki itu, Fer. Nah, di ketiga tangki ini isi cairannya itu ada H2O2, air, dan HCl. Lalu selanjutnya ke bagian box. Nah, ya itu. Nah, di situ ada LCD, keypad, dan di bagian dalamnya itu ada Arduino dan relay 5 volt. Di sebelah kiri yang abu-abu itu adalah power supply. Nah, untuk motionnya sendiri kita nggak menggunakan motion study, tapi kami menggunakan explode view. Ada di slide selanjutnya. Next. Kemudian di sini analisa yang kita lakukan kepada mesin sprinkle ini, yang dimana saya menggunakan volume sebanyak 10 liter atau 0,1 meter kubik. Jadi di sini kita lihat bahwa
analisis pada saat aliran fluida masuk pertama kali itu titik kecepatan tertingginya itu berada sebelum memasuki T-pipe di bagian sini. Kemudian itu kisaran kecepatannya itu 726 sampai 839 meter per second. Lalu kemudian alirannya itu terbagi dua sehingga menurunkan kecepatan fluidanya, yaitu kisaran sekitar 557 sampai 388. Kemudian setelah itu masuk ke sprinkle yang bagian atas sini. Kurang lebih kecepatannya itu antara 331 sampai 219. Kemudian fluid tersebut menuju ke bawah, dan di bawah sini itu kecepatannya itu berkurang yang paling minimum, yaitu sekitar 50 meter per second. Lalu kesimpulan dari project yang kita buat itu mesin etching PCB rancangan sendiri ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Itu kenapa? Karena kita membuat sendiri mesinnya dan kita juga bisa belajar dari cara kerja paling dasar itu untuk membuat PCB, sehingga tidak perlu menggunakan mesin yang sangat mahal yang dibuat di pabrik. Yang kedua ini pemahaman dasar teori dan proses etching. Sangat penting untuk pembuatan mesin. Nah, di mana dari hasil mesin yang kita buat ini kita bisa memahami basic dasar bagaimana proses etching itu terjadi. Lalu yang ketiga, timeline anggaran biaya membantu memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Nah, karena proyek ini merupakan proyek yang dikembangkan untuk lab, jadi biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dan lebih murah. Mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke Fajar sebagai moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk Pak Yuda dan Pak Multi, apa ada tambahan dan apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, terima kasih Pak Yuda. Ada? Monggo dari Bapak saja terlebih dahulu. Oke. Ini tim 5C ya? Benar, Pak. Ya, tim 5C. Sebentar ya, saya tadi melihat apa sih yang melatar belakangi pemilihan judul ini sebenarnya? Kalau ini fungsinya ya, mungkin ada beberapa masalah yang selama ini tahu atau seperti apa sih, bisa dijelaskan sedikit, tiba-tiba muncul gitu. Ide seperti ini. Saya kira ini kan, bentar ya, PCB ini kan memang sebenarnya sudah umum ya, sudah umum di dunia industri elektronik ya, termasuk dari mesin-mesin etchingnya. Nah, terus latar belakangnya sebenarnya kemana gitu? Silakan. Izin menjawab, Pak. Jadi yang melatar belakangi kami itu karena banyaknya kebutuhan PCB di luar sana untuk perangkat-perangkat elektronik, dan juga banyak mahasiswa-mahasiswa elektro dan juga murid SMK yang kejuruan elektro itu biasanya mereka belajar menggunakan PCB. Jadi banyak kebutuhan PCB. Makanya kita berencana untuk membuat rancangan mesin yang bisa
untuk mengetsa PCB agar bisa digunakan sama mereka. Terus selanjutnya itu banyak dari mereka biasanya tuh desain-desain dari toko-toko PCB itu udah apa ya, nggak bisa di custom gitu Pak. Jadi banyak mereka udah punya desain masing-masing di setiap toko. Jadi kalau misalnya kita pakai mesin ini atau alat ini, itu si pengguna itu bisa mengcustom desain PCB sesuai kebutuhan yang akan mereka gunakan nantinya. Seperti itu Pak. Oke. Saya udah paham ya. Lebih fokus kemana dia di customnya? Ke desainnya, Pak. Desain lain dari PCB-nya yang akan digunakan nanti untuk disolder. Oh, berarti dia punya kebebasan gitu membentuk gitu ya. Iya, betul, Pak. Hmm. Nah, sebenarnya kalau kosong seperti itu aja nggak apa-apa kan? Tanpa Belum bisa menggunakan, digunakan, Pak, kalau ya, tidak ada lainnya. berarti kan harus ada rangkaian dulu ya. Iya, betul, Pak. Nah, setelah rangkaian ada, apalagi? Coba diterusin. Eh, untuk biasanya kan apa ya, didesain dulu, kemudian dari kalau udah ada line dari PCB-nya itu baru bisa digunakan untuk disolder, Pak. Yang dimana nantinya itu digunakan untuk mengkaitkan atau menghubungi tiap-tiap kabelnya, Pak. Iya, betul. Sebelum kita melakukan penyambungan ya, atau menggunakan artinya konduktivitasnya tersambung dengan komponen-komponen dari elektronik tersebut ya. Itu kan nanti kan dibuat sendiri ya, didesain ya. Seperti itu kan. Iya, Pak. Didesainnya di atas kertas ya. Iya, betul, Pak. Nah, didesain di atas kertas. Seberapa yakin ya, seberapa yakin itu desain itu sudah jadi. Artinya kalau kita sudah desain, kemudian nanti PCB-nya sudah dipasang, kemudian sudah terpasang semua, apakah itu sudah jaminan bahwa itu sudah tersambung semua? Atau maksud saya paham? Nah ya, coba tunjukin gambar tadi. Nah, itu yang sebelah kiri atas ya, itu kan berdasarkan desain ya. Iya, betul, Pak. Iya. Nah, sebelum mendesain ini kan nanti kan harus ada di atas kertas dulu kan, teorinya. Apa yang mau disambung apa, misalnya kamu mau nyambung power supply-nya, transistornya, kapasitornya, resistansinya, DC-nya, DC ke DC-nya, kan seperti itu ya. Iya. Iya, seperti itu, Pak. Ah, ah. Jadi dasar kamu itu yakin itu sudah benar nggak yang desain di atas kertas itu? Awalnya kan desain di atas kertas dulu ya. Nah, seberapa yakin tim dari 5C ini langsung nanti memplot ke PCB-nya? Karena ini kalau sudah dipasang semua di PCB-nya, agak-agak sulit juga nanti merubahnya nih, alur-alurnya kan. Maaf Pak, izin menambahkan Pak. Iya. Jadi untuk awalannya itu kita didesain dulu terus ditempelin di dry film gitu Pak. Kalau udah baru ditempel di plat tembaga. Komponennya masuk dulu gitu. Kenapa? Komponennya masuk dulu. Desainnya saja Pak. Desainnya saja. Desain apa nih? Desain hubungan, interface-nya. Desain dari PCB-nya Pak. Ya, maksud saya tadi desain dari PCB itu kan buatnya di atas kertas ya. Kan digambar-gambar dulu itu kan rangkaiannya.
kalau kita membuat satu barang elektronik atau satu rangkaian listrik, berarti kita kan menggambar dulu ya, apa yang disambung apa gitu. Oh maaf Pak, desainnya itu tidak digambar di atas kertas Pak, tapi di ituan di atas PCB itu dikasih kayak drive drive film gitu Pak. Oh, jadi yakin ya, ini kalau sudah jadi berarti kemungkinan salahnya kecil atau gimana? Bapak izin masuk. Jadi Ya, kita kita itu fokus di sistem penyemprotan etchingnya aja Pak. Jadi kalau desain itu kita serahkan ke si pengguna atau customer-nya gitu Pak. Jadi itu antara mereka yang mau mendesain ini akan nyambung ke sini itu serahkan itu kepada mereka. Jadi kita ini alatnya itu memproses si etchingnya aja, si pembentukan lainnya ke si pelat tembaga gitu Pak. Jadi kalau desain awal tuh dari mereka naruh di dry film, terus dry filmnya itu ditempel ke pelat tembaga, baru nanti kita proses penyemprotan pakai cairan kimia Pak. Jadi kalau desain diserahkan ke si pengguna sih Pak, kayak gitu rancangan alat kami. ya, ya, saya sudah paham ya. Berarti desain awalnya bukan dari tim ini ya. Jadi lebih fokus ke etchingnya saja ya. Iya, Pak. Betul. Iya, ya, ya, betul. Oke. Nah, terus dari hasil kalkulasi masalah biaya, ini aktual atau seperti apa ini? Ini aktual. Iya, Pak, aktual. Nah, tadi kan kerjanya kan untuk etching saja ya. Iya, Pak. Nah, kalau etching ini semua switch relay ini untuk apa semua ya? Ada pompa, ada solder, pengunci pipa. Izin Sebenarnya, masuk. ya silakan. Iya, komponen-komponen yang di sini itu kan perkiraan kalau kita mau membuat alatnya itu sekiranya alat-alat itu yang dibutuhkan, Pak. Jadi ada Arduino karena kita kontrolnya menggunakan Arduino, terus relay, switch itu untuk tombol nge-switch untuk menyalakan si mesinnya, seperti itu, Pak. Itu untuk rangkaian elektronik untuk kontrol mesin PCB ini, Pak. Tunggu, 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 tunggu. Ini rencana anggaran untuk membuat mesinnya, bukan untuk etchingnya tadi ya, bukan ya? Untuk Oh iya, membentuk Pak. mesin etchingnya, Pak. Jadi kan Mesin mesin, etching. iya Mesin mesin etchingnya. etchingnya itu kontrolnya kita pakai Arduino, Pak, gitu. Nah, coba definisi mesin etching itu apa sebenarnya? Apa-apa aja komponennya? Definisi dari mesin etching. Bisa? Iya, Pak. Definisi daripada mesin etching itu sebenarnya apa sih? Fungsi Eh, daripada mesin etchingnya. untuk mesin etching sendiri ya, Pak. Iya, iya. Jadi kan kita kan eh, bahannya itu melalui bahan kimia. Jadi yang kami ketahui itu tentang mesin etching ini sendiri itu untuk di sistem penyemprotannya, Pak. Penggabungan antara bahan kimia untuk ke PCB-nya. Oke. Makanya kita menggunakan sistem kontrol yang dimana ini sudah sesuai dengan rencana atau rancangan anggaran biaya kita, baik bahan maupun alatnya. Oke, oke. Oke, coba next. Coba yang next tadi ya. Saya mau lihat setelah rencana anggaran. Ini desain kris. Nah, ini. Bentar, sebentar ya. Di analisisnya saya ingin lihat dulu ya.
Ini yang mengatur kecepatannya menggunakan apa? Menggunakan ini fluida analisisnya menggunakan water Pak, karena H2O2-nya nggak ada Pak. Jadi Nah, bisa kecepatan diatur, ya, bisa diatur sampai 700 atau 800 meter per second ya kecepatannya. Yang ngatur itu apa? yang ngatur kecepatan ini dari banyaknya volume flow yang jadi misalnya kan ini di sini 10 liter Pak. Jadi kalau volume flow yang ditambah misalnya 0,1 meter kubik atau 100 liter, itu di sini velocity-nya it- jadi kita hanya mengatur volume flow yang masuk ke sini Pak. Kecepatannya otomatis muncul. Jadi dianalisis itu. Kenapa pilihannya 700-800? Itu memang sudah ini dari SolidWorks-nya Pak. Apa apa saya tunjukkan SolidWorks-nya Pak? Iya, iya, iya. Bentar Pak. Jadi di sini saya hanya mengatur eh, inletnya. Ini kan di sini Pak 100 meter kubik per second. Jadi kecepatannya itu sangat-sangat tinggi Pak. Mhm. Yang paling tinggi 500 5 juta meter per second. Cuma kalau kita ubah di sini, misalnya 0,01, 0,1, 100 liter, nanti berubah lagi. Berarti ini sudah disimulasikan ya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya? Jadi Oke. tergantung volume flow-nya Pak. Ya, flow yang diharapkan ya. Iya, yang masuk melalui sprinkler itu. Oke, dari saya kira itu aja ya. Pak Yuda, silakan. Terima kasih Bapak kesempatannya. Eh, Kalau dari saya paling saya lebih ke teknis ini ya, teknis perancangannya aja. Mungkin bisa ditunjukin 3D modelingnya. Sudah terlihat Pak. Hmm, Iya, cover atas boleh di hide. Eh, ini concernnya. Pertama pertanyaan saya itu ini apa terkait fluidanya itu tenaganya pakai apa ya? Eh, Energinya pakai apa? Pakai sistem pressure atau pompa atau pakai apa dia iniannya? Itu menggunakan pompa, Pak. Pompa yang terdapat di karena Box, Pak, visualnya di dalam tangki. di mana? Di boxnya itu, Pak. Dalam Di box tersebut ada ininya ya? ada pompanya, Pak. Oh, ada pompanya. Oke. Tadi di RAB sudah ada ya ininya apa namanya? Pompanya ya. List pompa sudah masuk dalam RAB ya. Iya Pak, sudah masuk. Oke.
Ini kan menggunakan cairan kimia di mana proses penyemprotannya. Di mana kimianya itu ada campuran air sekaligus HCl ya, H2O2 apa tadi? Jenis H2O2 dan HCl, Pak. H2O2 sekaligus sama HCl. Eh, yang dimana pada umumnya untuk proses etching ini tadi sempat disampaikan ada yang prosesnya itu direndam. Nah, ini kan ada 3 cairan. Yang saya iniin tuh bagaimana komposisinya gitu. Seberapa efektif pencampuran ketiga cairan tersebut antara air sekaligus eh, air H2 HCl ya, HCl H2O2 itu pencampurannya seberapa takarannya, apakah dengan takaran yang sama dan atau berbeda seperti itu. Karena kalau berbeda takaran-takaran tersebut mestinya ada penampungannya di situ, bukan apa ya istilah ininya. Biasanya eh, karena yang saya lihat dari desain kalian itu nggak ada penampungannya. Anggaplah bahasanya penampungannya. Seharusnya bukan penampungan istilahnya dalam desain. Di sini dia langsung nyemprot kan ya. Nggak ada sistem iniannya. Bagaimana sebenarnya pencampuran dari fluida cairan tersebut, apakah ada takaran tertentu atau tidak? Kalaupun tidak, apakah itu sudah otomatis kalian tercampur secara merata seperti itu? Ya contohnya kalian minuman aja deh, ketika kalian ngaduk minuman, kok bikin kopi atau bikin kopi dengan susu gitu. Otomatis ketika kalian bikin kopi itu kan campurannya harus, ya aduknya harus merata, juga takarannya juga harus pas kan seperti itu. Itu yang tadi yang pertama Umpa udah kejawab ya, ada yang kedua pertanyaannya, terus yang ketiga metode sprinklernya itu penyemprotannya itu looping terus menerus atau yang apa namanya jeda nyemprot terus berjeda gitu bertiming, ada timer atau segala macam, dan penyemprotannya itu jenis sprinklernya itu nyemprot nyemprot atau keluarnya itu hanya satu 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 lubang atau banyak atau seperti apa? Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Oh, jadi Pak, saya jawab ya Pak. Ya. Jadi metode penyemprotan ini nurse gitu Pak. Jadi misalkan dari storage yang tengah ini Iya. aliran masuk menuju sprinkler. Nanti eh, sprinklenya ini kan cairannya itu jatuh ke bawah, lalu disedot lagi menggunakan yang pipa dalam ini ya. Jadi di sini saya membuat pipa itu saling terkoneksi Pak. Jadi nanti cairannya masuk ke Oh, sini lagi, diputar gitu. Seperti itu. oke. Pencampurannya berarti sudah di bawah itu sudah diiniin berarti ya, Ya, ketika sudah di box itu. diatur duluan Pak. Oh, kayak gitu. Iya, iya, iya. Ketika Izin masuk itu berarti udah tercampur. izin menambahkan Pak. Jadi untuk volumenya itu kan di settingnya masukinnya angkanya pakai keypad ya. Itu Ya. jadi iya langsung ada perbandingannya kalau cairan kimia sama airnya itu 2:1 Pak. Jadi di keypad nanti langsung masukin misal kalau cairan kimianya 200 mili, airnya berarti 100 mili gitu Pak. Oh, kontrol. Iya, oke, oke. Iya, oke. Untuk sprinklernya sendiri itu seperti apa? Jenis sprinklernya, penyemprotannya. Izin masuk, Pak. Ya. Untuk penyemprotannya sendiri langsung nyemprot sih Pak semuanya. Kan tadi sesuai analisis pun tegangan dari cairan fluida yang keluar itu kan adanya di atas yang paling besar.
Nah, Iya. yang di bawah itu memang lebih sedikit karena memang karena mesin kita ini vertikal, PCB-nya tuh berdiri, jadi memang tegangan dari fluidanya dari atas yang lebih besar karena dia bisa turun gitu dibanding tegangan cairan yang keluar di bawah itu lebih sedikit gitu. Jadi berbarengan untuk penyemprotannya. Berarti emang langsung keluar gitu semua ya dari sprinkler itu. Iya, langsung semua, Bukan Pak. bukan yang kayak apa ya? Prinsipnya kayak shower. Kalau shower kan dari pipa, setelah itu kan ada terdiri dari beberapa lubang itu kan. Kalau shower, nah kalau sprinklernya ini berarti modelannya kayak keran biasa gitu, langsung keluar satu arah gitu ini ya cairan. Iya, betul, Pak. Oke. Kira-kira nih, ini hanya ini ya karena belum teruji secara inian ya. Dengan metode seperti ini, kan biasanya direndam, beberapa metodenya direndam. Efektif enggak ya kayak gitu? Hasilnya bakalan seberapa gitu tingkat akurasi dari ntar ibaratnya ada berapa lem ternyata nggak fungsi segala macam kayak gitu. Kira-kira hipotesa kalian gitu seperti apa? Jadi menurut saya Pak, lebih bagus direndam ya Pak, karena cairannya tuh ibaratnya tercelup semua gitu. Tapi kalau mesin ini, hipotesa saya, apa, tanah itu hanya ibaratnya kayak kurang merata. Jadi misalnya kalau yang di sini, yang bagian tengah sini kan mungkin kecipratan fluidanya itu lebih dikit gitu Pak. Jadi yang di yang berada di depan apa sprinklernya ini mungkin lebih lebih banyak terkena fluida yang disemprotkan gitu Pak. Jadi itu menurut saya. Hmm, Kalau dalam masalah waktu proses penyemprotan dengan ibaratnya analisa perbandingannya dengan direndam sama disemprot itu kira-kira membutuhkan dari segi waktu lebih lama yang mana ya? Izin masuk Pak, kalau menurut saya itu kayaknya lebih lama direndam sih. Kalau pakai sprinkler kan dia semprot tuh langsung kayak menekan langsung si apa tembaganya itu kan Pak secara terus-menerus gitu. Jadi mungkin kayaknya kalau direndam tuh belum tentu dia langsung kayak menekan si tembaganya, cuma kayak celup ditungguin lama. Kalau ini kan sprinklernya ada 4 titik langsung menyemburkan cairan kimia tuh kenceng gitu Pak. Jadi bisa langsung terbentuk desain motifnya dari PCB sih. Hmm, iya, iya. Oke, saya Eh, saya na- inian saya nangkap iniannya. Berarti kalau boleh nggak saya berasumsi bahwasannya bentuk vertikal ini sebenarnya kurang apa ya? Mungkin lebih ideal kalau bentuk si Exa ini apa si mesin ini kan bentuknya vertikal ya penyemprotannya. Seandainya bentukannya penyemprotannya itu dalam dari vertikal, sorry, sebentar. Horizontal. eh Apa posisi platnya itu kan vertikal ya. Seandainya posisinya horizontal yang dimana itu disemprot dari atas, seharusnya lebih maksimal berarti ya. Iya Pak, Karena betul. kalau posisinya horizontal si platnya tersebut ketika disemprot dari atas otomatis kan langsung tekanannya kan lebih lebih gede dan untuk mm, penyemprotan segala macam lebih gampang diatur kalau posisi penyemprotannya dari atas. Saya boleh berasumsi kayak gitu nggak menurut kalian atau bisa diiniin? Iya Pak, menurut saya juga lebih
apa jadi lebih bagus dibuat horizontal karena kan jadi cahaya fluidanya juga ibaratnya ada gaya gravitasi yang membuat tekanan ke PCB-nya itu jadi lebih apa ya, jadi lebih Lebih bagus sih melekat. produk Iya, yang lebih. dihasilkan. Hmm, Oke. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Silahkan teman-teman, mungkin Pak Nadik atau mau nambahin lagi, atau kelompok yang lain, teman-teman dari kelompok lain ada yang mau nanya, di moderator monggo ditawarkan kembali. Seperti itu. Sedikit saya nambahin ya, nambahin dari asumsi dari Pak Yuda tadi ya, yang vertikal maupun horizontal tadi, itu fluidanya itu temperatur berapa ya? Boleh tahu saya? Standar ATM sih, Pak. Berapa? Nah, begini. Tadi saya juga berpikir juga sih awalnya ya, kalau menggunakan secara vertikal ini. Terus kalau masalah temperatur itu kan nanti berhubungan dengan masalah waktu dia keringnya. Betul. Nah, kalau nanti diasumsikan dia vertikal maupun horizontal itu memang ada titik leleh juga yang bisa merembet kemana-mana kalau secara vertikal. Nah, saya tadi masuk ke asumsinya Pak Yuda nih. Nah, saya juga ingin tahu tuh temperaturnya berapa dulu dan berapa lama dia baru bisa beku 100% yang diharapkan. Sudah ada perhitungan atau bagaimana sampai di sana? Belum nyampe ke sana Eh, analisanya atau seperti apa? itu sebenarnya belum sih Pak. Tapi Belum ya? mungkin suhunya ya standar aja Pak antara 25 sampai 30 derajat. 25 sampai 30. Ya, suhu Nah, ini prosesnya itu tidak memerlukan pemanasan gitu Pak. iya ya, Eh, ada sih, bukan nggak perlu ya. Kalau temperatur dingin juga seperti apa, nggak mungkin juga sih ditersemprotkan kalau yang dingin ya. Harus ada nanti situ kan ada tingkat kekentalan fluidanya juga. Nggak mungkin, pasti ada juga sih di satu sisi pertimbangan temperatur. Nah, itu apalagi kita berhubungan dengan kimia ya, itu temperatur itu penting lah. Ya, walaupun kalian pakai standar, oke, saya bisa terima juga kalau memang sudah ada standarnya menurut siapa ya. Mungkin ada referensi yang kalian gunakan, masalah temperatur, oke, saya setuju-setuju aja, tapi bukan tidak penting ya, temperatur itu cukup penting kalau berhubungan dengan kimia. Karena waktu tempelnya juga itu berapa lama. Nah, itu tadi asumsinya tadi secara vertikal dia tuh bisa meleleh atau langsung tegak lurus gitu hasilnya. Itu aja sih, ya. Mungkin bisa dikaji lebih dalam sedikit kalau sudah mengarah ke penelitian yang sebenarnya ya. Baik, Pak. Ya, ya silakan teman-teman yang mahasiswa lainnya ya. Nah, untuk teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Ayo teman-teman yang lain yang mau ditanyain terkait Saya proyek ini. izin bertanya ya. Untuk alat ini kan pakai bahan kimia ya buat penggunaannya ya. Benar nggak?
Iya Iya, betul. betul, Mas. Benar-benar. Nah, eh, ini kalau misalkan buat ngalirin kimianya kan ke selang tuh, pasti katanya tadi pakai motor ya. Itu motornya jenis apa ya kalau boleh tahu? Soalnya kan kimia itu kan rentan karat ya. Itu gimana tuh kalau misalkan emang alatnya bakal cepat rusak gitu. Kalau pemilihan pompanya tuh gimana? Saya mau nanya. Ini akan izin menjawab tadi untuk penyemprotannya ya. Kalau untuk penyemprotannya itu kita nggak pakai motor, kita pakai pompa. Oh, oke, pompa ya. Iya, pakai pompa. Terus, terus kan lanjutan kan kalau air kimia kan itu kan emang rentan buat apa namanya karat tuh. Itu pompanya apa enggak karatan gitu? Apa? Ya Izin pompanya sih, masuk. oh, Oh ya, pompanya itu berpotensi karat juga ya karena larutan asam kan. Jadi ya sih ada potensi karat juga. iya, paling untuk menghindari atau meminimalisir itu nanti kalau memang untuk penelitian lebih lanjut dan direalisasikan, pastinya kita ada concern atau apa ya, kayak perhatian lebih lanjut ke pemilihan pompa supaya kita bisa dapat pompa yang sekiranya nggak terlalu cepat karatan atau lumayan tahan lama dibanding pompa-pompa yang lain. Karena pompanya pun bukan pompa yang besar gitu ya, pompa kecil. Karena ini alatnya juga kecil sih, nggak sebesar itu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Eh, Meneruskan pertanyaan temannya tadi ya, masalah pompa tadi, yang menggerakkan pompa apa ya? Itu dari kontrol Arduino-nya, Pak. Jadi kan setelah di switch bottomnya dinyalain, itu kan kontrol box-nya nyala. Terus nanti kan masukin volume airnya pakai keypad tuh. Nanti itu kalau di enter, pompanya nyala, langsung mengalirkan si fluidanya. Jadi kan di Arduino-nya itu dikontrol gitu, Pak, sebelumnya. Buat kayak codingan supaya rangkaian ini bisa berjalan. Berarti dia mengandalkan pressure ya, bukan pressure ya. Begitu dibuka dia langsung nyemprot gitu. Setelah ditekan enter sih, Pak, di keypad itu Iya, pas ya. Iya Pak, pressure Pak. pressure kan. Kayaknya Iya, Pak. bukan pompa ya, mengandalkan pressure ya. Iya Pak, pressure dari kekuatan pompanya itu untuk memompa fluida. Setahu saya kalau pompa itu penggeraknya harus ada. Kalau hanya pressure, kita buka sedikit, itu bisa nyemprot. Nah, saya masih rancu juga sih. Ya oke, Baik, Pak. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi. Eh, Pak, apakah bisa untuk diakhiri aja, Pak? Presentasi ini. ya kalau dari saya sudah oke ya. Untuk Pak Yuda, Dari saya sudah. Teman-teman yang lain sudah ini semua. Cukup yang nanyain. baik, Pak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Are you sure?